ada satu kejadian di satu sekolah di Jakarta Timur. Tapi buat anak-anak sekolahnya tuh udah terkenal banget ceritanya. Nah, buat orang-orang yang di luar sekolahnya, itu tuh kayak belum pada tahu, Bi. Nah, gue dapet cerita dari temen gue yang dulunya emang sekolah di situ. Waktu itu ada satu SMP di daerah Jakarta Timur yang nggak bisa gue sebutin tempatnya di mana. Ada satu anak pindahan namanya Naila, anak baru. Tahun kepindahan Naila ke sekolah ini pun juga gue nggak disebutin nih sama temen gue tahun berapa. Dan anyway sekolahnya pun juga gue nggak bisa sebutin di mana karena teman gue bilang juga nggak boleh kesebut namanya nih. Tapi swasta atau negeri, Moy? Negeri. Kalau dari orang-orang sekitar banyak yang bilang si anak ini, si Naila ini ya, itu tuh kayak baik banget, cheerful, pokoknya dia ramah banget lah walaupun dia anak baru. Terus pas awal baru masuk SMP, ada beberapa peraturan di sekolah barunya si Naila ini dan dia baru tahu juga. Kayak peraturan tuh nggak boleh pakai dasi. Terus kalau hari Jumat nggak boleh ada yang bawa atau pakai barang warna hitam. Aneh banget kan sebenarnya juga kayak gitu. Nah pas dia masuk sekolah itu, pas semester 2 dia ditempatin di kelas 7-6. Posisi sekolahnya tuh anyway bentuknya kayak U gitu, lapangan di tengah gitu, kebayang kan? Iya. Nah kelas 7-6 ini ada di pojok. Kalau dari gerbang masuk, jadi kayak lu harus nyeberangin lapangan dulu, ngiterin semua kelasnya, baru lu bisa nyampe ke 76. Lo bisa masuk ke 76 itu kalau misalnya lo naik tangga. Jadi kayak harus ngiterin lapangannya dulu gitu. Nah di samping kelas 76 itu ada tangga yang ditutup terus dan dipagerin gitu. Jadi kayak udah nggak dipergunakan lama lah si tangga ini yang di sebelah 76 ini. Jadi makanya orang-orang yang mau ke 76 itu harus muter dulu karena ada satu tangga yang emang nggak bisa dipakai, ditutup gitu. Oke. Long story short, karena abangnya Naila juga ternyata alumni SMP itu, dia nanya lah ke abangnya soal si tangga ini karena dia penasaran banget, Bi. Nah, kalau misalnya dia naik ke kelas itu dia selalu salvo kayak kan dia anak baru, dia mikir kalau misalnya ada tangga di sebelah kelas gue persis, kenapa gue harus muter gitu. Iya benar, ribet banget ya. Iya. Kenapa ditutup gitu kan? Bener. Ditanyalah ke abangnya, Bang, kenapa tangga sebelah 76 ditutup mulu ya? Terus kata abangnya kayak nggak usah nanya-nanya, intinya tempat itu nggak baik. Terus dibilang kayak maksudnya gimana? Karena kan bingung, anak kelas 7 kan masih kecil juga kan. Iya. Pas ditanya kenapa maksudnya, gimana maksudnya, abangnya cuma bilang kayak pokoknya intinya kalau lo datang pagi dan baru lo doang yang sampai, baca doa aja yang kenceng. Pokoknya abangnya cuma ngomong kayak gitu aja. Nah terus ada di satu waktu Naila ini nyampe sekolah jam 6:05. Dan ternyata dia tuh masih sendirian tuh di sekolahnya. Kayak maksudnya tuh ya udah ada OB, udah ada guru, tapi siswa itu masih kosong lah. Nah pas dia masuk ke kelasnya, dia tuh ngeliat depan kelasnya dia itu ada OB lagi bersihin tangga. Nah karena Naila kepo dan Naila juga takut sendirian di kelas, akhirnya dia keluar lah ngikutin si OB itu, kayak ya mantau aja lah, setidaknya gue ada orang lah di depan gue. Iya. Dia ngeliat ternyata si OB ini masuk ke tangga yang lagi dikunci, tangga yang sebelah kelas 76 ini. Nah si Naila ngeliatin aja kan si OB ini lagi ngebersihin tangga yang sebelah 76 itu. Dipanggil lah sama Naila, tapi nggak nyaut sama sekali, Bi. Nah, dan pas diperhatiin tatapan si OB ini tuh kosong, bener-bener kayak nyapu tapi nggak bergeming sama sekali gitu loh. Lu singkat cerita, akhirnya dia ceritalah ke guru matematika dia yang emang udah deket banget nih sama si Naila ini, sebutnya namanya Bu Ruby gitu. Bu, tadi saya lihat ada OB bersihin tangga di sebelah 76. Dia emang kalau misalnya dipanggil nggak nyaut ya, Bu. Nah kata Bu Ruby kayak, kamu salah lihat kali, Nay. Orang pintunya jadi kunci, itu nggak pernah dibuka, Nak. Kata si Bu Ruby kayak gitu. Terus Naila kayak bingung gitu karena ya dia ngeliat dengan jelas banget pakai mata kepala dia kalau misalnya ada OB yang nyapu di tangga itu gitu loh. Nah dari sejak Naila ngeliat ada OB yang nyapu di sebelah tangga 76, dia tuh makin ngerasa aneh karena ada banyak kejadian yang dirasain, Bi. Nah, kayak kalau misalnya dia lagi istirahat atau jam pulang sekolah, dia tuh denger kayak ada suara langkah kaki dari tangga 76. Tapi pas dia nengok gak ada sama sekali. Terus dia ngeliat juga nggak cuma sekali 2 kali, tapi 3 kali dia ngeliat ada OB lagi ngebersihin tangga itu lagi. Nah sampai akhirnya beberapa hari kemudian Naila ini ke sekolah dia pakai dasi karena kebiasaan sekolah dia yang lama tuh pakai dasi. Dia iseng gitu loh pakai dasi. Dibilangin lah sama anak sekolahnya nggak boleh pakai dasi karena tadi gue bilang kan, lo inget kan kalau misalnya di sekolah itu nggak boleh pakai dasi, itu salah satu peraturannya gitu. Iya. Naila tetap kekeh, tetaplah pakai dasi tuh di sekolah itu.
Sampai akhirnya pas di hari itu, pas banget bel beres pulang sekolah, dia keluar kelasnya di terakhir. Pas dia keluar kelas terakhir, dia jalan ke koridor sekolah, dia ngeliat ternyata gembok tangga 76 itu kebuka. Karena penasaran banget dan mumpung gembok tangga itu kebuka, dia naiklah ke tangganya Nat. Sendirian Moy? Sendirian. Buset. Pas naik tangganya, sebelum nyampe ke lantai 3, kayak baru setengah gitu, ada jalan tembusan ke lab yang udah usang banget. Dan pokoknya tuh lab itu udah ketahuan banget gak kepake, udah bertahun-tahun lah. Dia jalan lah ke arah lab itu. Terus di perjalanan ke lab itu, dia makin ngerasa gak enak hawanya nih. Tapi karena udah terlanjur dia naik ke atas dan dia juga kepo kan, itu arahnya kemana gitu. Akhirnya Naila tetap masuk lah ke lab itu. Nah pas masuk ke lab itu, suasananya tuh makin kerasa beda banget lah Dan bener aja, tiba-tiba dia ngeliat ada satu siswa yang masuk ke lab itu. Mukanya tuh pucat banget, bentukannya tuh kayak masih anak kecil juga, masih anak SMP juga. Pakaiannya tuh lusuh dan bawa dasi. Karena Naila bingung banget, ada siswa yang tiba-tiba masuk, jadi coba ngajak ngomong lah si siswa ini. Ditanya siapa namanya, pokoknya diajak ngobrol basa-basi lah. Nah tapi pas diajak ngomong, setiap si Naila tuh nanya, siswa itu tuh bener-bener diem aja, gak ngerespon sama sekali. Akhirnya Naila ada perasaan gak buruk lah, karena dia ngeliat ada siswa yang masuk tiba-tiba dan diem aja gitu loh. Akhirnya Naila keluar lah dari lab itu dan mau balik pulang, mau turun ke bawah gitu. Tapi pas turun dari tangga 76, pas dia turun ke bawah, bukannya turun, tapi pas Naila belok, malah dia ngeliat lab yang sama. Dia coba turun lagi, pas dia nengok ke samping, dia ngeliat ada lab itu lagi, nangkep gak? Wah anjing. Jadi kayak dia tuh diputer-puter gitu loh. Anjir. Serem banget. Terus? Dan yang bikin anehnya lagi tuh, setiap Naila turun, dia tuh denger dari atasnya dia kayak ada suara langkah kaki, kayak dek 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 ngikut gitu loh. Kan dia cuma sendiri di kelas itu kan, di ruangan itu kan. Tapi dia dengar ada suara langkah kaki di belakang dia gitu. Pas di sekian kalinya, Naila coba buat nemuin jalan tapi nggak ketemu-temu. Dia nengoklah ke belakang. Dan pas dia nengok ke belakang, akhirnya dia ngeliat Nat, ada siswa yang dia lihat di lab itu, ada di belakang dia, pakai dasi. Orang yang ngikutin dia itu, si siswa itu. Naila langsung panik lah, dan dia lari lah masuk ke dalam lab itu buat ngindarin si siswa itu. Nah, pas Naila masuk ke dalam labnya, si siswa itu tuh ngejer Naila dan akhirnya ngedobrak masuk pintunya. Serem banget. Jadi di dalam lab itu ada si Naila dan si siswa itu. Nah Naila tuh langsung panik banget. Dia langsung narik si siswa itu dan berusaha buat nyekek si siswa ini. Karena kan pas dikejar tuh Naila tuh makin deg-degan gitu loh. Dan pas si siswa itu nempel si Naila tuh langsung buru-buru rampas dasinya dan mau nyekek si siswa itu. Nah tapi pas Naila nyekek si siswa itu, pas makin keras Naila nyekeknya, yang kerasa sakit tuh malah leher Naila sendiri. Jadi siswa itu tuh biasa aja gitu lebih. Nah makin ditarik nih si leher siswa itu, makin sakit tuh malah Naila sendiri gitu loh. Oh. Di situ tuh Naila bener-bener teriak minta tolong, dia kenceng banget minta tolong, dan akhirnya adalah beberapa siswa sekolah dia tuh yang dengar. Tapi pas siswa lainnya tuh baru mau naik ke tangga 76 buat bantuin Naila, tapi tiba-tiba mereka nggak dengar ada suara Naila, kayak hening tiba-tiba gitu loh. Nah akhirnya si Sapam sama salah satu guru sekolah Naila itu dengar ada kayak suara cewek teriak di tangga deket kelas 76 itu. Akhirnya beberapa siswa ditahan dan yang masuk ke ruangan lab itu cuman si Sapam dan gurunya doang. Dan bener aja Nat, pas mereka masuk lab itu, mereka ngeliat Naila tuh udah gak sadarin diri dalam keadaan lehernya dia tuh kayak diikat pakai dasi gitu. Dibantuin lah sama orang-orang itu, si Sapam sama si guru Naila ini. Gak gitu lama, udah dikasih minum, diterangin segala macem. Akhirnya Naila ceritalah semua kejadian dialamin pas Naila masuk ke lab itu dan pas naik ke tangga deket kelas 76 itu. Nah singkat cerita Nat, beberapa hari kemudian Naila tuh meninggal. Katanya karena dia tuh susah banget nafas dan luka di lehernya itu makin dalam. Wah anjir. Kayak orang dicekik gitu loh. Kayak orang gantung diri. Dan pas setelah kejadian itu baru dikasih tahu kalau misalnya dulu ada anak yang pernah bunuh diri pakai dasi di ruangan itu. Pas Jumat lewat tangga sebelah kelas 76 karena dibully sama kakak-kakak kelasnya katanya. Kasian banget. Nah jadi setiap ada orang yang pakai dasi dan ke daerah tangga 76 itu, arwahnya tuh ngerasa kayak siapapun orang itu, siapapun siswa, manusia yang pakai dasi dan lewatin ke area 76 itu harus nemenin sosok ini dan senasib sama si sosok ini, si siswa yang ngejar si Naila ini. Gitu. Wah anjir serem banget. Gue sempet keinget sih, pas gue SMP tuh gue nggak pakai dasi, Muy.
mungkin karena itu juga ya? Ya bisa jadi ya, karena kan setiap sekolah punya rahasia sendiri nggak sih? Karena gue sempet ngedenger ada cerita kayak gitu juga, cuman gak sedetail ini ya. Kenapa di sekolah gue atau beberapa sekolah itu nggak pakai dasi? Mungkin ada alasannya itu kali ya. Mungkin. Kalau di sekolah gue dulu Moy nggak boleh pakai baju putih-putih karena ada juga yang bunuh diri pas hari Senin pakai baju putih-putih. Oh gitu. Iya, Anjing, berarti bener dong. Setiap sekolah punya cerita masing-masing ya. Iya. Ih,